lagi dengan HTC. Apa kabar bersama anak-anak di rumah? Nah, ini tadi saya baru aja ngasih makan ikan ya di kolam ya. Wah, senang sekali mereka makan gitu. Kalau kita punya anak-anak kecil, lalu kita punya kolam, ngasih makan ikan, kira-kira nih reaksi anak-anak apa? Biasanya mereka seneng ya, ikut kita, ikut lihat, ikut ngasih makan, lalu berikutnya ingin masuk ke dalam kolam, mau memegang ikannya gitu. Nah, apa reaksi orang tua? Biasanya spontan orang tua akan ngomong, jangan nak, jangan masuk, jangan pegang ikannya, kotor gitu. Ya, ayah bunda, ada 3 kata yang sebaiknya diajarkan kepada anak-anak. Mungkin sudah tahu ya, yaitu kata terima kasih, maaf, dan tolong. Tapi ayah bunda tahu nggak bahwa ada 1 kata yang sebaiknya tidak sering kita ucapkan kepada anak-anak, dan itu adalah kata jangan. Nah, kenapa ya kita nggak boleh ngomong jangan, atau sangat mengurangi deh kata jangan? Yang pertama, ketika kita bilang jangan, biasanya ekspresi emosinya apa nih? Mungkin tidak banyak orang ya bisa ngomong jangan dengan seperti ini, jangan dek, jangan masuk ke kolam gitu. Mungkin ada, tetapi seringnya kita cenderung langsung dengan nada yang keras ya, jangan dek gitu. Jangan pegang, jangan sentuh, jangan main, jangan injak rumput gitu. Nah, ekspresi keras ini sering juga mengandung emosi-emosi negatif yang mungkin wajar kita rasakan, seperti ada nada was-was, khawatir, marah, jengkel. Mungkin maksudnya baik, tetapi dalam mengatakan kata jangan dengan nada otomatis yang kita produksi, ada muatan emosi negatif yang menjadi feeding bagi anak. Dan itu tentu membuat anak punya perasaan tidak nyaman. Seperti misalnya terkejut tapi secara negatif, bingung ya, biasanya anak-anak kita bingung tapi secara negatif, dan seterusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita bilang jangan, sebenarnya memberikan suatu kontribusi kepada identitas anak. Kalau kita berkata jangan, anak-anak akan merasakan umumnya takut salah untuk melakukan hal yang sama atau bahkan hal lainnya. Dan itu membawa anak-anak untuk memiliki rasa tidak percaya diri pada penerapan yang lebih luas. Mungkin anak-anak juga akan menjadi takut kalah gitu ya. Ya, jadi ada kontribusi negatif kepada identitas diri anak. Dan itu akan menghambat anak-anak untuk berani melakukan sesuatu, berani bereksplorasi, bahkan berani untuk menemukan solusi ketika ada suatu hal yang dia sedang bingung, ini boleh atau tidak. Nah, yang ketiga, kata jangan ini sebenarnya memang memberikan suatu batasan kepada anak-anak yang kita mau ajarkannya. Karena kita mau membatasi anak tentang apa, mengajarkan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, benar atau salah begitu. Namun kata jangan ini rupanya hanya sebuah pelarangan saja, jadi informasi pelarangan. Maka dia tidak menyediakan solusi. Seperti tadi, ingin masuk ke kolam, jangan dek, jangan masuk ke kolam gitu. Atau jangan, oke ada sedikit tambahan informasi ya, jangan, airnya kotor gitu. Pelarangan, info. Tapi pertanyaannya, lalu gimana? Padahal saya ingin masuk ke kolam. Itu yang ketiga. Nah, berikutnya yang keempat, ini memiliki makna yang lebih dalam sekali, yaitu ketika kita mengatakan jangan, ada kemungkinan anak-anak memiliki paradigma yang salah tentang suatu perilaku yang tadinya dia mau kerjakan. Ketika kita bilang, jangan main di halaman, kotor, padahal halamannya berpasir, misalnya seperti itu. Paradigma yang salah bisa tertanam secara nggak langsung. Karena dilarang jangan, tadi timbul perasaan tidak nyaman ya. Itu akan membuat anak memaknai secara negatif perilaku menginjak tanah atau keluar ke halaman. Bisa terjadi pada suatu kali berikutnya
dia tidak akan terlalu suka untuk menginjak tanah. Anda ajak bermain pasir pun atau ke pantai, mungkin dia tidak mau. Nah, jadi paradigmanya salah. Padahal mungkin maksud kita tidak serta-merta semua itu tidak boleh diinjak. Tidak serta-merta pasir itu buruk, begitu ya. Itulah mengapa kita harus berhati-hati mengucapkan kata jangan. Dan hal ini sebaiknya kita lakukan sejak kecil. Kalau ingat tentang mempola anak ya, kalau belum lihat YouTube yang kemarin, itu anak dibangun identitasnya, perilakunya. Maka pola perilaku dengan pelarangan kata jangan ini benar-benar perlu kita bijaksana mengatakannya. Kalau gitu solusinya apa dong? Kalau kita harus mengurangi atau tidak mengucapkan kata jangan. Nah, solusinya adalah menyampaikan alternatif perilaku yang kita harapkan atau kita sarankan. Ini misalnya adiknya mau ke kolam, mau masuk kolam ya, kita bilang, daripada kita bilang jangan masuk kolam dek, kita mungkin bisa bilang, dek berhenti yuk lihat di pinggir kolam. Misalnya seperti itu. Atau misalnya anaknya sedang lari-lari, kita bilang, daripada bilang jangan lari-lari ya, mungkin kita lebih baik berkata, gimana kalau kita jalan aja yuk, jalan. Nah, kemudian memang bisa ditambahin informasi mengenai alasannya, mengapa sebaiknya melakukan sesuatu yang lain daripada yang tadi. Misalnya kalau tidak ke kolam karena airnya memang sedang kotor gitu, tapi ntar kalau bersih mungkin boleh gitu ya. Atau tidak lari-lari mungkin karena habis makan, nanti kita bisa mual. Atau hari sedang panas, nanti tubuh kita bisa sakit. Penjelasan itu dapat dilakukan. Untuk penerapan kepada anak-anak yang lebih besar, bisa sambil mengajak berpikir. Misalnya tadi mau masuk ke kolam gitu ya. Sebentar dek, mau apa? Gitu. Ditanya pendapatnya, atau sebenarnya apa yang mau dilakukan. Mau masuk ke kolam bunda gitu. Nah, kita bisa kasih paparan. Oh, kolamnya tapi sedang kotor. Gimana baiknya? Nah, biarkan mereka mungkin berpikir, menemukan, lalu memberi solusinya sendiri. Bagaimana kalau kotor? Sebaiknya kita masuk apa enggak? Di situ diskusi interaksi juga dapat dibangun. Anak-anak dilatih untuk melihat keadaan, untuk menemukan solusi. Nah, itu kurang lebih ayah bunda yang kita perlu bisa menggantikan kata jangan. Kata jangan dapat diucapkan untuk suatu keadaan yang sangat mendesak, atau untuk suatu perilaku yang benar-benar sangat terlarang. Misalnya ada anak mau memukul kucing yang lewat gitu. Nah, kita pasti perlu mengantisipasi ya, bahwa dia harus bisa berlaku tepat dan benar kepada makhluk hidup begitu. Maka kita bisa bilang, dek jangan dipukul. Berarti di situ ada tekanan sesuatu yang sangat keras yang nggak boleh dilakukan. Tapi nanti sebaiknya diikuti dengan diskusi tentang mengapa sebaiknya tidak memukul kucing, lalu apa yang harus dilakukan. Kira-kira itu ayah bunda buat hari ini. Ayo praktekkan. Kita kurangi sekali kata-kata jangan, kecuali keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan yang mau kita tandaskan sekali bahwa itu sesuatu yang berbahaya atau salah. Nah, sebaiknya kita pakai saran tentang perilaku yang kita harapkan atau kita sarankan, atau ajak anak berdiskusi dengan mengenali keadaan. Selamat menerapkan ya ayah bunda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam dari HTC.